bukan seluruhnya, tapi selebar apa itu? Daun dayungnya. Selebar daun dayung inilah yang masuk ke air supaya nggak berat. Oke, nggak berat tapi tenaganya ada. Perhatikan dengan dayungnya, ya. Jangan di sini nanti berat, atau di sini, ini nanti malah nggak dapat air. Oke, setelah penggunaan dayung. Kemudian di sini ada ring buoy. Ring buoy ya. Ini untuk pertolongan apabila kita butuh kecepatan untuk menjangkau korban yang masih hidup, ya, korban yang masih hidup. Kita lagi di speedboat, atau ada 10 meter dari kita ada yang minta. Nah, ini cara yang benar penggunaan life jacket. Semua dikancing, ya. Kalau ini kendor, tarik, dikencangkan. Tujuannya ya, kalau ini dalam keadaan kendor waktu lagi berenang nanti akan menambah beban berat, karena ini jadi obstacle, jadi hambatan, ya, jadi hambatan. Life jacket ini bisa mampu 2 kali 24 jam. Lebih dari itu juga akan timbul tenggelam. Kalau kalian mencemplung di laut pakai life jacket ini 2 hari 2 malam, ya Allah alam, karena ini pasti tetap meresap air. Meresap air, daya apungnya pasti berkurang. Oke. Ini kemudian di sini ada fluid ini untuk minta bantuan, ya. Ini fluid ini resonansinya rendah, tapi di telinga terasa sakit, ya. Jadi kapal-kapal nanti yang lewat ini berguna untuk coba kamu bisa kencang itu. Kelihatannya nggak kenceng, dari jauh akan kedengeran kalau fluid, ya. Jadi penggunaan ini tetap harus dikencengkan. Kemudian kalau mau SAR, ya, mau jago berenang kayak apa, mau juara renang kayak apa, tetap tim SAR-nya wajib pakai pelampung lebih dulu, ya. Dimana mau nolong orang, kalau nolong diri sendirinya nanti agak sulit, ya. Nanti kalian kalau cuma berenang 1 jam 2 jam mungkin masih oke, nggak pakai life jacket. Tapi kalau udah berjam-jam, kita akan kesulitan, malah mati sendiri, malah nanti tidur, ya. Itu jadi wajib pakai life jacket. Sampai 20 orang. Caranya bagaimana? Jadi korban-korbannya hanya disuruh berpegangan di pegangan-pegangan ini, ya. Jadi hanya nempel. Waktu dia nempel biasanya orang tenggelam itu gugup, pasti ribut mau naik. Caranya gimana? Kalian wajib menenangkan, ya. Menenangkan Bu, sabar ibu santai aja di sini. Ibu bakal aman di sini. Yang penting ibu jangan lepas pegangannya, semua pegangan, ya. Tapi yang menyelamat kita yang 4 orang harus ada yang turun juga 2, memberi contoh kepada mereka bahwa kalau pegangan di samping skipboat ini tetap bakal aman sampai ada pertolongan skipboat lain yang kira-kira bisa muat, ya. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan nggak? Silakan aja tanya, nggak apa-apa. Yang diutamakan kedua, lansia dan anak-anak balita itu prioritas. Kalau yang masih agak bisa berenang, ya bila perlu dijadikan relawan untuk bantu kita, karena personil kita pasti kurang, ya. Gitu. Jadi prioritasnya lansia, anak-anak dan balita. Yang sakit, ya, diutamakan, apalagi sakit, hamil, itu diutamakan. Di sini di atas rumah ada 10 orang, ada yang hamil, ada nenek-nenek, sedangkan perahu kita hanya muat 2 orang. Yang mana yang kamu dulu, Pak? Saya tanya. Hamil sama gimana? Di atas rumah itu ada orang hamil, ada nenek-nenek, ada anak kecil, ada bapak-bapak, kakek-kakek, ada anak muda yang masih gagah. Yang mana yang mau? Sedangkan perahu kita hanya muat
2 orang. Yang mana yang mau didahulukan? Hah? Ibu hamil? Ibu hamil apa ibu cantik? Biasanya orang hamil cantik. Gitu. Itu yang diduluin. Ya. Jadi gini. Udah tua udah ya mati sendiri ntar jangan dibiarin aja. Ini. Jadi pilihan saya Ada udah 10 udah sendiri. orang. Ya, Mas. Hah? Kita tanya aja. Siapa yang mau keperluan lebih dulu? Itu yang pertama. Ibu mau turun duluan, ya kan? Bapak mau turun duluan, itu nanti ngotot tuh. Saya dulu pak, saya dulu pak. Itu baru kita yang tentukan, ya. Biasanya kalau orang Indonesia toleransinya tinggi, begitu ditanya 10 orang, Pak ini pak nenek saya aja dulu pak, ya kan? Pak ini pak anak saya dulu pak, udah pasti kayak gitu. Yang pertama tawarkan dulu kalau kita mau evakuasi di atap, ya kan? Di atas rumah orang, ya. Waktu turun, perhatikan, turun dari atap. Jangan semuanya turun geruduk, kamu bingung nanti, ya. Harus ada yang jemput, naik ke atap, ya, ke atap rumah. Itu perahu kita agak jauh dari atap itu, nanti turun 1 orang jemput. Dia yang tentukan nanti. Ibu, bapak, kakek, nenek, kita duluan, geser, yang lain tetap di sana. Karena kalau nggak diatur gitu, begitu perahu kita nempel, duduk turun semua, malah nanti mati semua. Paham ya? Ya, ada lagi? Itu bagus tuh pertanyaan. Ada lagi?